Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Kastiwi. Di sini saya akan mempresentasikan interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Kemudian ada penyebab utama terjadinya gangguan pada I/O dengan lab. Pertama, gangguan secara reaksi kimia. Kedua, jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor. Ketiga, gangguan secara fotometrik. Selanjutnya, ada penyebab lain terjadinya gangguan I/O dengan hasil lab. Pertama, laksatif antraquinon dengan uji urin. Laksatif antraquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk uribilinogen atau oleh perubahan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien, apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji diagnostik. Yang kedua, laksatif antraquinon dengan tes tiroid. Laksatif antraquinon dapat mempengaruhi hasil yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Yang ketiga, asam askorbat dengan dosis besar dapat mempengaruhi tekanan analis. Yang keempat, kontrasepsi oral mempengaruhi jenis tes laboratorium. Selanjutnya ada interaksi obat dengan hasil lab. Pertama, alkalin fosfat merupakan senyawa enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan dalam empedu. Contoh obatnya parasetamol. Parasetamol ini meningkatkan angka alkalin fosfat. Mekanisme kerjanya, PCT dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfat. Yang selanjutnya ada bilirubin. Contoh obatnya fenobarbital. Fenobarbital ini dapat menurunkan kadar bilirubin. Mekanisme kerja meningkatkan aktivitas glukoronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukoronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Kemudian ada glukosa, contoh obatnya yaitu atenolol. Atenolol ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanisme kerjanya menghambat glikogenesin di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Yang kedua ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanisme kerjanya meningkatkan glukogenesin dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transporter glukosa. Kemudian ada BUN atau blood urea nitrogen. BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Kemudian ada contoh obatnya, yang pertama yaitu furosemid. Furosemid dapat meningkatkan BUN. Mekanisme kerjanya yaitu furosemid termasuk ke dalam golongan diuretik kuat dapat menyebabkan ekskresi glomerular sodium dan air yang tinggi 20-30% sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal berkurang. Adapun contoh obat yang kedua yaitu vancomycin. Vancomycin juga sama dengan furosemid, yaitu dapat meningkatkan BUN. Mekanisme kerjanya dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat, sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Contoh obat yang ketiga yaitu piroxicam. Piroxicam sedikit dapat meningkatkan kadar. Mekanisme kerjanya penghambatan sintesis prostaglandin oleh obat AINES. Kemudian ada juga kolesterol. Contoh obatnya yaitu vitamin C. Vitamin C dapat menurunkan kadar kolesterol apabila kadar tinggi. Mekanisme kerja dari vitamin C yaitu memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Kemudian ada juga trigliserida. Contoh obatnya yaitu metformin.
Metformin dapat mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Mekanisme kerjanya, metformin dapat menurunkan absorpsi glukosa dan saluran lambung usus. Kemudian ada kreatinin serum. Kreatinin serum ini adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya kadar kreatinin darah bisa meningkat. Contoh obatnya yaitu ada obat dari golongan diklofenak, indometasin, asetosal, ibuprofen, piroxicam, asam mefenamat atau asmep, ketoprofen, naproxen, meloxicam, dan oxaprozin. Mekanisme kerjanya yaitu menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Kemudian ada amphoterisin B. Amphoterisin B ini kadar kreatinin dalam darah dapat meningkat. Mekanisme kerjanya menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal. Kemudian ada transaminase, yaitu untuk mendeteksi adanya kerusakan hati, pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SPGT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. Yang pertama yaitu SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans. Contoh obatnya ada isoniazid. Isoniazid dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Adapun obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT ini yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, termasuk vitamin yaitu asam folat, piridoksin, vitamin A. Kemudian isoniazid, antihipertensi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu SPGT atau serum glutamat berupa transaminase. Contoh obatnya ada rimpapisin. Rimpapisin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Adapun obat yang dapat meningkatkan nilai SPGT ini diantaranya yaitu antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, sediaan digitalis, indometasin, salisilat, rifampicin, flurazepam, dan propanolol. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.